kita bahas nantinya ya di deployment ini. Sebenarnya model ini sudah kita sampaikan di pertemuan pertama sampai ya, dan hari ini kita kupas lagi ya 4 model deploymentnya ini. Kemudian kita akan pilih layanan dan deployment juga tergantung sesuai dengan yang pernah kita sampaikan di kelas waktu itu ya. Nah, kenapa kita harus pilih layanan cloud computing ini? Seperti pagi ini saya tetap menggunakan Google Meet, nah, Google Meet atau juga Classroom di dalamnya. Di dalam Classroom ini ada banyak cloud ya, aplikasi cloud yang saya sendiri nggak perlu install macam-macam. Ya, saya tidak menggunakan HP, ya, jadi menggunakan laptop, sehingga basisnya basis web ya. Dengan basis web ini semua layanan cloud itu bisa langsung saya gunakan tanpa harus saya susah-susah menginstal lagi. Kecuali kalau Anda menggunakan HP Android ya, HP Android mungkin Anda harus install Hangout gitu ya, Hangout Meet ya. Kalau dipakai apa namanya laptop, maka Anda tidak perlu install macam-macam. Cukup browsernya dan koneksi internet kencang, udah jalan semuanya. Ini ya layanan deployment. Yang ketiga adalah kendala-kendala yang sering kita jumpai ketika cloud computing itu dijalankan di organisasi ya. Jadi nggak semulus apa yang kita sangka ya. Kadang ada banyak kendala. Nah, kendala ini perlu kita identifikasi agar kita bisa temukan solusinya. Ini materi hari ini ya. Tujuannya adalah tentu saja memahami semua dari apa yang kita sampaikan itu. Dengan paham ini kita dapat melakukan tindakan apa namanya solusi-solusi pemanfaatan cloud computing. Baik, kita bahas mengenai deployment ya, cloud computing. National Institute of Standard and Technology NIST di Amerika Serikat itu membagi cloud computing ke dalam 4 model ya. 4 model ini yang sudah kita bahas kemarin, yaitu private cloud, kemudian public cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Tujuan mereka untuk membagi model 4 model ini adalah untuk membantu menyesuaikan lingkungan. Ya, lingkungannya itu tergantung ya, tidak semua lingkungan itu sama kita gunakan karena terkait juga biaya, ya, terkait juga pemeliharaan. Ya, larinya kembali ke biaya. Ya, pemeliharaannya kalau sulit maka biayanya juga akan menambah beban. Ini ya. Kemudian kondisi juga di lapangan, misalnya kondisi organisasi itu kecil atau besar, ya, kondisi keuangannya lagi morat-marit atau lagi banyak surplus ya, kita nggak tahu juga ya kondisi ini. Kemudian keperluan pengguna, nah pengguna itu juga membutuhkan aplikasi yang memang dibutuhkan saja, yang nggak dibutuhkan ya nggak perlu diinstal gitu kan, sehingga membebani resource gitu. Harapannya seperti itu. Kita detailkan lagi private cloud. Itu private cloud itu terbatas, privat ya, untuk sekolah biasanya, untuk laboratorium riset gitu ya, untuk perpustakaan, gedung gedung prodi, gedung fakultas ya. Ini tujuannya ada 3, ya pertama adalah hemat biaya, tadi hemat biaya ya. Kemudian untuk membuat private cloud ini butuh beberapa komputer yang terhubung ke jaringan lokal. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, kembali lagi kepada biaya, pemeliharaannya juga kalau itu besar maka kita juga membutuhkan dana yang besar. Perlu kita ketahui bahwa beberapa komputer yang terhubung ke jaringan lokal ini artinya kita memiliki membangun sendiri ke server khusus sendiri untuk di dalam lokal. Ya. Jadi misalnya Pak Subur yang ada duduk di sini itu lagi develop, nah developnya ini develop server lokal gitu ya, untuk kampus misalnya gitu ya. Seperti yang semester kemarin itu pernah saya jalankan ya, termasuk ujian cloud computing ini waktu itu juga saya menggunakan mesin cloud sendiri ya, server virtual ya.
virtualisasi. Saya menggunakan virtualisasi waktu itu, kemudian saya develop. Ya saat ini sudah hilang, hilang karena memang sistem operasinya sudah berubah. Gitu. Nah dari sini kemudian banyak pengalaman ya tentu saja. Ya. Saya tidak membutuhkan banyak biaya waktu itu karena memang kondisi saat itu ya sudah ada. Jadi baik perangkatnya komputer, jaringan itu sudah terhubung semua. Kemudian servernya saya cukup menggunakan server ya server kalau orang Jawa bilang server jangkrik apa namanya server yang dirakit gitu ya kita rakitan itu. Nah itu server yang bilang orang server jangkrik. Tapi kelebihannya adalah mudah dikustomis ya. Bisa kalau ada komponennya rusak itu kita bisa ganti komponennya saja. Berbeda dengan server yang khusus ya, server yang build up yang di apa namanya dibangun untuk server tujuannya oleh perusahaan itu ya vendor itu malah sulit dibongkar ya. Kalau dibongkar malah jadi nggak cocok kadang komponennya itu. Oleh karena itu kalau build up dukungannya ya harus ke vendornya karena biasanya gitu. Nah kembali ke sini, maka waktu saya menggunakan itu tidak banyak membutuhkan biaya, kecuali apa namanya sistem itu sudah ada, sehingga mahasiswa juga bisa melakukan ujian menggunakan cloud itu. Itu enaknya ya, hemat biaya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan waktu itu. Kalau kondisinya memungkinkan, maka ya kenapa tidak saya bangun private cloud di tempat saya sendiri, sehingga bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen itu sendiri. Untuk orang-orang lain mungkin nggak disampaikan gitu ya. Ini hemat biaya. Yang dua adalah privasi, diakses di dalam jaringan lokal. Dan itu di kelas saya waktu itu hanya mengakses sendiri, ya. Artinya hanya untuk orang-orang tertentu yang di dalam kelas saya sendiri. Saya sampaikan di sini sehingga privasinya terjaga. Kalau sudah selesai maka kita matikan, gitu ya, dimatikan. Ini enak ini. Sehingga tidak terlalu banyak menyita resource yang ada di jaringan lokal itu. Jadi sesuai kebutuhan, kalau butuh ya dinyalakan, kalau nggak butuh dimatikan, selesai. Latar belakang pengguna juga demikian ya, biasanya latar belakang pengguna itu di organisasi itu sendiri ya, seperti tadi posisi saya adalah sebagai dosen ya, latar belakang penggunanya ya, mahasiswa ya sesuai dengan karakteristik pengguna itu sendiri. Jadi private cloud ini memang lebih fleksibel ya, bisa disesuaikan apa yang dibutuhkan itu ya. Jadi itu ya enak. Seperti kalau Anda mau butuh di apa namanya di rumah misalnya, di rumah biasanya ya harus Anda nyalakan. Kekurangannya itu ya dinyalakan. Kalau butuh dimatikan. Terus tapi ya dirawat. Itu kekurangannya kalau merawat ya. Private cloud kelebihannya adalah hemat biaya tadi, kemudian aman ya. Kalau kita ada something wrong itu kita bisa lakukan sendiri backup ya. Tidak tergantung dengan penyedia layanan cloud luar. Jadi kalau ada something wrong di luar gitu, kita masih anteng-anteng aja gitu. Makanya kalau kita enak ya punya data banyak misalnya ya, kita bisa bikin sendiri di rumah ya. Server privat virtualisasi sendiri ya, yang sinkron ke cloud luar ya, sinkron. Nanti dijelaskan ke sinkron cloud luar. Nah itu penting ya kalau kita punya data banyak. Jadi kalau kayak skripsi gitu ya, skripsi itu kan sering itu mahasiswa itu bikin skripsi, tapi setengah perjalanan nangis-nangis. Kenapa? Karena komputernya rusak gitu ya, misalnya harddisknya rusak. Nah, pernah juga ada yang bilang komputernya hilang, dicuri. Nah, ini bagaimana terusan mengembalikan itu? Nah, ini kan kalau kita tidak punya backup di cloud luar agak sulit ya. Oleh karena itu kita punya di situ apa namanya cloud di dalam apa namanya aplikasi di dalam. Kalau aplikasi di dalam nanti kita masuk ke hybrid ya, hybrid. Jadi itu ya. Jadi kita bisa menggunakan semua sarana yang kira-kira bisa untuk mencegah terjadinya failure secara total. Gitu ya. Yang keempat adalah punya
proses bisnis sederhana, ya, karena kita sesuaikan dengan apa namanya kebutuhan kita sendiri, jadi prosesnya kita juga sederhana. Proses bisnisnya mencakup semua alur bisnis dalam organisasi itu, ya tergantung dari organisasi itu, apakah dia kampus, apakah dia sekolah, apakah dia perusahaan penjualan, ya, seperti apa Indomaret, ya, Alfamart, Mart, ya, kurang lebih itu juga menggunakan ini ya, private cloud, ya. Ya kalau pakai private cloud ya, kan untuk ini menyimpan data ini tadi untuk komunikasi tadi, komunikasi dengan kantor pusat distribusi, sehingga kalau mereka kekurangan ya, kekurangan stok atau stoknya sudah habis, ya, maka otomatis akan disetok sendiri oleh pusat sana daerah kantor distribusinya itu. Sehingga seperti yang kita lihat saat ini kayak Indomaret itu nggak pernah habis ya. Barangnya itu kayaknya nggak pernah habis. Kalau kita datang ke sana itu kayaknya nggak pernah kayak nggak pernah laku gitu ya. Jadi padahal kan keluar masuk orang pembeli di situ ya. Ya. Padahal orang keluar masuk pembeli, sehingga barangnya selalu konstan selalu ada. Kalaupun ada rush hour kerusuhan kayak saat ini ya, orang panik COVID gitu ya, kemudian belanja banyak gitu ya. Ini bisa ya, informasinya sih hanya dalam sehari kemudian balik lagi barang-barang itu, stoknya itu kembali lagi ada gitu. Kurang lebih begitu yang saya terima di berita-berita itu. Kalau nah ini kan berarti ada menjaga mereka agar supaya bisnisnya tetap jalan. Kelebihan. Kekurangannya adalah kalau di private cloud tadi sudah saya sampaikan, perlu tenaga, waktu, dan biaya mengelola sendiri. Betul sekali. Tadi saya sampaikan kalau kita bangun sendiri di sistem ini, kayak tadi saya bikin sistem sendiri, itu saya harus bikin sendiri, ngoding sendiri, kemudian ngatur waktunya sendiri, saya naik turun di di lab, balik lagi turun ke bawah untuk ngotak-ngatik lagi dan sebagainya. Ini luar biasa memang effortnya ya. Tapi ya syukurnya saya hanya butuhnya saat itu saja, sehingga tidak perlu lagi banyak effort ya. Kebetulan waktu itu tidak melakukan belanja IT ya, belanja tenaga, saya bisa lakukan sendiri misalnya, gitu ya. Kemudian tidak cocok diterapkan bagi perusahaan organisasi yang punya pengetahuan yang tidak punya pengetahuan mengenai teori dan teknis terkait komputer dan cloud. Ini betul juga ya, karena kan harus itu mengontrol, memastikan servernya jalan. Ya. Waktu pelaksanaan itu juga begitu. Saya lihat ada yang nggak connect Pak, nah, gitu ya mahasiswanya, nggak connect Pak. Oh, ya, apanya nggak connect? Nah, saya minta, oh sudah ganti dulu komputernya. Misalnya nggak connect karena ada something wrong di situ, sehingga butuh untuk di restore ya, diperbaiki segera. Troubleshooting kalau di perangkat keras itu, troubleshooting segera sehingga bisa di up lagi. Tapi kan butuh waktu itu, ya. Butuh tenaga, butuh effort juga. Kalau saya sendirian ya nggak mungkin ya, akhirnya saya tinggal. Lebih baik ganti komputer yang lain gitu ya, biasanya gitu ya. Pemeliharaan, konfigurasi, dan menjamin layanan selalu baik, ini penting ya. Kemudian tidak cocok bagi perusahaan yang salah satu bagian proses bisnisnya bergantung pada internet. Nah ini kalau sudah bergantung internet salah satu aja ya, maka yang di lokal ini biasanya nggak dibutuhkan ya, diabaikan. Yang di lokal ini nggak dibutuhkan dan sering hanya untuk menggugurkan kewajiban menyelesaikan tugas saja gitu ya. Ini memberikan pengaruh biasanya. Mereka bilang biasanya kalau sudah tergantung di internet, maka ini sudah lengkap ini, aplikasinya lebih lengkap ini daripada yang pakainya buatnya Pak Subur misalnya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena itu biasanya yang di lokal akan ditinggalkan. Ini mengganggu juga kekurangan dari private. Tentu saja 3 kekurangan ini masih ada banyak kekurangan lainnya ya, kekurangan dari private cloud.
Private cloud itu sendiri juga bisa memberikan layanan SaaS ya, PaaS dan IaaS ya. SaaS, PaaS dan IaaS. Bentar ya, saya tutup jendela dulu ya, jendelanya. Iya. Jadi untuk private cloud itu SaaS itu juga bisa diterapkan juga ya SaaS itu waktu saya terapkan itu juga menggunakan SaaS ini aplikasi web server intranet ya. Web server intranet sebenarnya bukan web server ya dia ini apa namanya bisa juga sih disebut web server tapi tidak mengelola server berbasis web ya hanya mengelola file storage ya storage apa namanya file-file gitu ya mengelola file kemudian juga mengelola banyak aplikasi yang ada di dalamnya termasuk di dalamnya ada aplikasi video dan radio streaming tapi semuanya adalah basisnya cloud tadi ya. Yang kedua adalah PaaS itu juga bisa kita gunakan ya. PaaS ini jarang untuk belum saya terapkan karena OS-nya ini lumayan berat ya. Karena untuk menjalankan OS itu butuh resource yang luar biasa. Kemudian aplikasi aja yang biasa digunakan. Sedangkan database untuk cloud belum ya, belum untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak berbasis cloud. Jadi kita bangun coding-coding itu masih mengandalkan yang ada di internet. Lebih lengkap. Kemudian IaaS, pembuatan virtual privat ini juga belum digunakan ya. Kebanyakan yang menggunakan SaaS tadi ya. Belum digunakan karena luar biasa ya ini untuk aplikasi private cloud yang ada di virtual machine apa namanya virtualisasi di dalam cloud itu sulit gitu ya. Kemudian public cloud itu pada intinya sama seperti di privat, hanya saja dia posisinya ada di public ya, ada di internet. Ya. Kemudian kalau public cloud ini juga lebih lengkap biasanya ya, banyak apapun yang pada siapapun yang menggunakan lebih lengkap daripada privat karena privat itu kan hanya kita yang butuhkan aja, apa yang perlunya ya kita sudah siapkan. Tapi kalau yang di apa namanya di publik itu kebanyakan memang untuk komersial, jadi dijual, disewakan. Ya. Kelebihannya adalah mudah digunakan, kemudian cukup pengguna akses internet. Jadi hanya kita sediakan akses internet, ya komputer yang update ya, komputernya nggak update, ya nggak bisa, sulit ya. Ada yang masih punya Windows XP ya, saya masih ada ini Windows XP, nggak diupdate ya, nah udah nggak ada layanan update, akhirnya ya mati ya, apa namanya sulit digunakan. Begitu kita nyalakan browser sudah ada warning di situ, komputermu lawas, nah, apa namanya komputer Anda gini rentan dan sebagainya, sehingga kita sulit untuk menggunakan itu. Untuk diupdate pun juga nggak disediakan di situ ya. Sehingga kita mau nggak mau, suka tidak suka kita harus update ya, upgrade. Nah, upgrade itu meningkatkan diri. Pengguna tidak perlu menyediakan infrastruktur cloud ya, karena kita nggak perlu menyediakan server fisik seperti yang saya lakukan tadi. Ya. Pengguna mudah menyimpan di dalam storage, ya menyimpan itu mudah membagikan ke publik. Ya. Pengguna tak perlu bergantung dengan tenaga IT. Seperti hari ini kita ini juga menggunakan public cloud ya, seperti streaming kali ini ya, kelas ini ya. Ini kan nggak perlu lagi Anda melakukan tergantung dengan tenaga IT ya. Apa namanya ketika itu sudah biasa dilakukan, maka oleh sistem atau pengembang itu disediakan sesuai dengan apa yang sudah biasa dilakukan. Nah, seperti tadi malam itu banyak dosen-dosen ya, mahasiswa dari prodi mana itu ekonomi, nah dari prodi ekonomi
itu dia sharing. Juga dari prodi hukum, mereka itu juga sharing tentang kuliah online seperti ini. Ya. Memang awalnya mereka nggak bisa menjalankan karena memang belum ada tutorial, tapi begitu dikasih tutorial langsung mereka bisa menjalankan. Ya, tutorial doang, ya. Seperti Anda. Public cloud, nah kekurangannya adalah provider butuh biaya investasi besar. Nah ini dia, butuh biaya nggak kecil ternyata untuk menyediakan itu. Pengguna waspada terhadap data yang disimpan di cloud, bedakan mana yang diletakkan di publik, mana yang tidak. Ini tergantung oleh penggunanya itu sendiri. Jadi apa yang ada di cloud itu memang kadang nggak aman ya, hati-hati. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu ya, artis ternama di dunia yang bocor. Data-data di HP-nya bocor karena dia HP-nya menggunakan cloud tadi ya, disimpan di cloud. Nggak sadar kalau apa namanya cloud-nya bocor ya, sehingga bisa diambil oleh hacker. Ini kan berbahaya ya. Termasuk jadwalnya kuliah Stikom, dulu Stikom ya. Itu pernah diubah-ubah, nggak tahu siapa yang mengubah, itu mahasiswa atau siapa ya. Jadi jadwalnya tiba-tiba berubah-ubah. Ini gimana? Nanti mahasiswanya pada apa namanya bingung, apa namanya bisa bentrok dan sebagainya. Ternyata bisa diubah, kan bahaya itu ya, bahaya. Jadi nah, dia hanya mengubah di bagian spreadsheet-nya aja gitu ya. Pernah terjadi itu ya. Terus kemudian kita proteksi ya, proteksi sehingga tidak bisa lagi diubah misalnya gitu. Pengguna bergantung pada internet, iya betul. Jadi pengguna akhirnya ketika kita menggunakan cloud, maka kita mau nggak mau ya harus menggunakan internet. Lalu bagaimana kalau kita bisa ke awan? Ya, kalau tidak menggunakan internet. Jadi internet itu adalah tangga kita untuk menuju ke awan. Nah, gitu ya. Kalau nggak pakai tangga, misalnya kayak Superman, ya bisa aja. Tapi kan kita juga harus menuju ke awan. Pengguna bergantung penuh pada provider cloud. Jadi penyedia layanan yang menyediakan tangga tadi siapa? Gitu. Menyediakan tangga sendiri bisa saja, tapi tentu saja akan membutuhkan biaya beli tangga dan seterusnya. Contoh dari public cloud adalah ya seperti hari ini ya, kita pakai Google Meet, Google Classroom ya, itu juga email ya. Yahoo sekarang sudah mulai tutup ya, banyak yang ditutup, termasuk email grupnya ya, itu banyak ditutup. Tapi kalau email-emailnya masih bisa digunakan. Kemudian layanan jejaring sosial Facebook itu juga publik itu ternyata itu cloud juga ya. Facebook sekarang dulu sudah sejak lama itu ya, waktu itu ya. Facebook kira-kira 5 tahun lalu sudah jalan itu. Kemudian Windows Azure sudah pernah menggunakan ini ya. Jadi di Azure itu kita bisa mengoding ya, membuat kode-kode ya, bisa membuat program di situ online ya. Jadi kita nggak perlu install bahasa pemrograman di komputer kita ya, cukup menggunakan itu sudah ada, langsung bisa dieksekusi dan sebagainya. Hebat kalau Windows Azure ini. Kalau kita mau explore ke sana juga bisa. Nah, kekurangannya adalah kalau di sana itu ini apa namanya, ada ketergantungan. Ketergantungan itu kita sering akhirnya kalau sudah terbiasa menggunakan itu, kita akan terbawa ke sana terus. Sehingga kalau mau berganti misalnya bahasa pemrograman itu agak kesulitan. Nah, ini ya. Jadi kekurangan dari vendor-vendor tadi adalah sering mengarahkan kita soal ketergantungan ini ya. Jadi itu yang kemudian kurang apa namanya, kurang didemenin, apa namanya, disukain oleh para programmer. Sehingga ya memang ada yang suka ya sana ya, ada yang fanatik juga, sama seperti di Unix, pemrograman Unix ada yang fanatik juga ya. Biasa gitu. Tapi bagi kita sebagai mahasiswa, sebagai apa namanya, sivitas akademika ya belajar semuanya itu tidak apa namanya, tidak menjadi
pembatas ya. Wes aku demen yang ini aja, belajar yang ini aja. Akhirnya yang lain-lain nggak dipelajari. Itu ada itu masih ya, seperti itu kurang ya. Jadi kita pelajari aja semuanya yang bisa kita pelajari karena itu kita nggak tahu ke depan itu mana yang kira-kira akan membawa kita ke keberhasilan ya, gitu ya. Community club, kita bahas community club dibangun oleh satu atau beberapa komunitas, biasanya tergabung sesuai dengan tujuan, ya. Misinya sama seperti dulu saya juga bikin komunitas ya, komunitas Linux gitu ya di Balikpapan. Ya. Ini juga biasanya orang-orang yang ada di dalamnya punya kesamaan visi dan misi ya, yaitu waktu itu adalah untuk mensosialisasikan gerakan perangkat lunak bebas waktu itu ya, punya visi dan misi ya, sehingga sama ya. Tapi yang nggak sama itu adalah caranya, biasanya gitu di komunitas itu caranya untuk menuju ke visi misi itu menjalankan itu sering terjadi gesekan. Nah itu sama seperti di ini ya, di komunitas manapun kayaknya seperti itu ada. Termasuk bandnya Dewa gitu ya, bandnya apa gitu, mesti ada selisih ya. Mereka sama sih punya visi misi, bikin musik enak gitu ya. Tapi akhirnya kalau sudah tercapai gitu, ada something wrong gitu, selisih ya. Mereka ini anggotanya kemudian pisah gitu ya. Kurang lebih itu ya. Mirip private cloud karena penggunaannya terbatas untuk komunitas yang bersangkutan meski penerapannya public cloud ya. Juga sama seperti private tapi penggunaannya terbatas. Ya. Kemudian terkadang memberi akses pengguna di luar komunitas itu juga. Tapi akses penggunanya yang di luar itu biasanya terbatas. Dibangun dengan beberapa tujuan, memudahkan komunitas, misalnya menyatukan komunitas, biasanya untuk charity itu amal gitu ya, biasanya gitu ya. Upaya komunitas menyediakan layanan cloud dan kemudian ada SLA atau service level, seperti kontrak ya ini ya, kontrak untuk pengguna dan layanan. Disediakan di situ, nanti penggunanya harus terikat kontrak begini, kamu menggunakan ini hanya untuk ini, nggak boleh digunakan untuk ini. Itu ya, sering ya terjadi, termasuk ini di kampus ini, seperti Anda menggunakan punyanya universitas nih, email ya, Drive, Google Drive, itu kan Anda terikat itu, Anda nggak boleh menggunakan Google Drive untuk menyimpan hal-hal yang di luar kewajaran, di luar akademik dan administrasi gitu ya, atau hal-hal yang ilegal yang melanggar hukum itu Anda nggak boleh gitu ya. Ini termasuk service level agreement, jadi kesepakatan ya, sesuai dengan tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan penggunanya itu ya. Jadi kalau user mahasiswa nanti kapasitasnya sekian, tapi di sini semuanya diberi kapasitas sama ya. Mau dosen, mau mahasiswa, kapasitasnya juga sama. Kelebihannya kalau community itu dibangun bersama-sama oleh komunitas ya. Biasanya iya betul, dibangun oleh komunitas dan bareng-bareng. Biasanya bukan karena uang ya, bukan. Mereka bahkan bekerja tanpa dibayar pun mereka mau ya. Ini karena ada dedikasi biasanya. Sama seperti Anda kalau mau bantu gitu ya, misalnya karena ada apa gitu ya, ada sesuatu yang ingin Anda inginkan di situ ya, udah langsung biasanya akan, wes sembarang aja, penting gitu ya, kerjain. Gitu. Jika dibuka untuk publik, maka ada manfaat kontribusi komunitas pada masyarakat. Ya, biasanya gitu untuk masyarakat kontribusinya. Ya. Pemanfaatan layanan bersama mempercepat pekerjaan. Kekurangannya adalah tentu saja bergantung pada komunitas itu, betul sekali ya. Begitu sama seperti komunitas yang saya bareng-bareng dirikan dengan teman-teman itu,
Ya, begitu ada yang keluar satu aja, udah pada yang lain-lain pada ikutan keluar. Apa? Karena kesibukan biasanya, bukan keluar karena apa gitu ya, tapi biasanya juga karena kesibukan. Ada hal-hal lain yang sehingga komunitas itu bubar. Kalau bubar ya akhirnya ya growth-nya sendiri nggak jalan. Ya betul, kita punya juga sistem waktu itu dan sistemnya juga sudah nggak jalan sekarang ya. Tinggal ketaatan terhadap SLA mempengaruhi kelangsungan layanan. Betul, karena ada perjanjian yang di apa namanya di serisi apa namanya tidak dijalankan dengan baik atau one prestasi itu one ada perselisihan, maka biasanya akan mempengaruhi layanan biasanya. Di apa namanya jika sebelumnya itu kita misalnya menggunakan Microsoft Word online gitu ya misalnya ya, tapi karena ada sesuatu kita menyalahi SLA, maka Word-nya itu tadi lagi tidak disediakan lagi gitu ya, ditahan atau di scourging dan sebagainya. Ini kan mempengaruhi layanan. Jika digunakan untuk usaha bisnis, maka lalu komunitas konflik, ada perpecahan, ada perselisihan biaya dan sebagainya, maka bisnis bisa rugi. Kalau bisnisnya berbasis komunitas ya, atau perkumpulan atau usaha-usaha perusahaan juga termasuk ini bagian. Ya. Beda dengan hibrid. Nah, sekarang hibrid ya. Hibrid ini model gabungan privat dan publik. Ya. SLA mengatur data mana saja yang akan diletakkan pada storage. Ya. Jadi diatur oleh hibrid biasanya. Dengan SLA ini manajemen keamanan data diatur juga. Jadi SLA ini bertujuan untuk mengelola keamanan dan data. Hibrid menggabungkan kelebihan dari privat dan publik ya. Jadi dia sinkron gitu ya. Apa namanya? Ada sinkronisasi. Seperti saya sampaikan tadi, ada kalau kita menggunakan aplikasi tadi yang penting gitu ya. Kita bisa install aplikasi yang ada di komputer kita sebagai untuk backup. Dia nanti apa namanya? Sinkron ke apa namanya? Ke cloud, ke internet ya. Cloud internet. Kita menggunakan itu dia otomatis mensinkronisasi. Ini enak ya, jadi gabungan dari hibrid dan privat. Jadi hibridnya ada di tengah-tengah. Banyak dipilih dan digunakan saat ini. Kurang lebih contohnya apa namanya arsitekturnya kurang lebih seperti ini ya, apa namanya di sebelah ini ya ada private cloud ya, ini public cloud. Nah, private cloud ini biasanya ada di komputer kita, di jaringan kita ya. Kita pasang di sini aplikasinya ya. Aplikasinya nanti kalau kita menggunakan apa namanya menyimpan data di privat di lokal gitu ya, nanti dalam waktu tertentu dia akan sinkron ke internet ini ya, ke hibrid ini ya, juga dengan publik ini langsung ke sini hibrid. Nah, jadi hibrid ini yang banyak digunakan saat ini ya, banyak digunakan saat ini. Nah, biasanya oleh penyedia layanan public cloud itu dia sudah menyediakan aplikasi untuk yang offline ya, versi offline. Contohnya sekarang seperti YouTube ya, YouTube itu juga menggunakan yang versi offline ya. Kalau kita kehabisan pulsa misalnya ya, masih bisa nonton ya, itu ya, bisa di-download. Tapi sekarang terbentur dengan apa namanya lisensi ya. Jadi kalau di video-video yang terkait lisensi maka dia nggak bisa di download offline kayaknya. Nah, itu ya. Ada apa namanya SLA juga, SLA yang mengatur itu tadi keamanan data. Penting bagi mereka untuk mendapatkan pendapatan ya terkait dengan iklan gitu ya. Kalau offline kan iklannya nggak muncul, tapi begitu kalau online dia akan muncul. Nah, kalau online itu muncul, maka mereka akan mendapatkan pendapatan penghasilan. Tapi kalau offline tadi, otomatis dia nggak dapat, ya hanya mendapatkan hitnya aja, hitnya itu. Itu kenapa diproteksi, ya, supaya mereka tetap mendapatkan penghasilan dengan jumlah viewer, penonton yang banyak. Sekarang kita pilih mana di antara model ini apa namanya deployment tadi mana yang kira-kira kita butuhkan. Itu dasarnya ada
empat ini ya, dasarnya ada empat, yaitu kita berdasarkan kebutuhan aplikasi mana yang kita butuhkan. Ini nggak perlu ada yang nggak perlu ribet seperti saya hari ini ya, kita kuliah hari ini kita nggak perlu ribet lagi ya, saya jalankan browser, saya buka akun ini langsung bisa kuliah online, nggak perlu ribet install ini dan sebagainya, beli ini beli itu dan sebagainya. Kurang lebih dengan kebutuhan aplikasi, mana butuh aplikasi yang kira-kira kita gunakan. Seperti hari ini juga Anda kuliah, mungkin saya nggak tahu posisi Anda ada di mana ya, bisa jadi di tempat tidur ya, bisa jadi di WC, saya nggak tahu ya. Artinya Anda langsung masih mengakses itu semua ya, dengan perangkat genggam. Tentu saja ada aplikasi di situ yang sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Ya. Lingkup pengguna juga demikian, kemudian privasi dan ketersediaan internet. Nah ini dasar-dasar kita kenapa memilih layanan deployment cloud ya. Nah, saat kita memilih itu, kemudian kita implementasikan, biasanya juga akan ada kendala-kendala. Nah, kendalanya kurang lebih ada empat ya. Kendala infrastruktur yang pertama, yang kedua adalah digital divide, apa itu? Kesenjangan digital atau pengetahuan terkait dengan teknologi informasi. Pengetahuan dan keterampilan, ya tahu tapi nggak terampil itu banyak ya. Kemudian keamanan data dan informasi, serta yang keempat adalah birokrasi. Infrastruktur itu biasanya yang dibutuhkan cuma internet, ya layanan internet memadai dan merata. Ini penting ya. Alhamdulillah kalau di Balikpapan ini sudah cukup memadai ya. Bapak Presiden sendiri juga sudah sampaikan nantinya IKN itu akan ada di kota yang sudah berdiri sendiri, apa namanya, sudah maju. Nah, Balikpapan sudah dinilai maju, cukup maju ya. Ini Samarinda juga demikian. Artinya di sini layanan internet juga sudah mulai memadai. Tapi ya perlu ditingkatkan. Bisa jadi memadai itu karena penduduk di Balikpapan masih sedikit ya. Sehingga sudah kondisinya seperti ini masih cukup gitu ya. Padahal sebenarnya harus ditingkatkan lagi nanti. Suatu saat kalau ini benar jadi ibu kota negara, kemungkinan juga akan banyak penduduk ya, jadi meningkat gitu ya, pindahan-pindahan sehingga harus tambahin lagi. Meski menjalankan privat, tetapi kalau butuh infrastruktur jaringan, listrik, jalan, transportasi dan lain-lain, biasanya membutuhkan suplai dan distribusi perangkat. Nah, tenaga IT juga harus bisa berjalan baik. Nah ini kadang juga tidak merata ya, kayak di Balikpapan ini ya juga gitu ya. Kita lihat aja seperti warnet, seperti warnet. Nah warnet itu juga di Balikpapan Anda sendiri bisa ketahui ya, kondisinya seperti apa saat ini juga sudah mulai jarang ya. Nah, tapi layanan-layanan ini juga perlu disediakan rata juga sampai saat ini ya, terutama di daerah-daerah pelosok-pelosok. Tempo hari waktu saya ujian semester pendek gitu, salah satu mahasiswa ada yang tinggal di daerah IKN sana, di Sepaku sana. Nah, waktu ujian UAS itu online, jadi kerjakan di rumah online dengan waktu yang terbatas. Begitu mereka mahasiswa ini mengerjakan UAS ya online itu tadi, ternyata dia kesulitan di sana. Saya nggak tahu kesulitannya seperti apa, tapi dia bilang sulit Pak, ini akses internetnya nggak ada daerah ini sebagainya. Wah, padahal itu di daerah IKN ya. Sehingga dia gagal ya, waktu gagal. Kemudian saya minta lagi, udah deh ujian di kampus aja, daripada di sana nggak ada internet juga, internetnya nggak bagus, apa komputernya juga kurang banyak kendala dan sebagainya, datang aja ke kampus ujian di lab ya. Akhirnya datang ke kampus dan ujian di lab. Itu ya, artinya ini juga penting ya, kendala infrastruktur di daerah-daerah ini ya. Ternyata masih juga belum rata di daerah-daerah tertentu ini ya, di Balikpapan juga demikian ya. Seperti kita juga kadang juga pakai HP itu providernya
lebih untung kalau kita gunakan banyak provider ya, kita nggak hanya satu, terpaku pada satu provider ya. Kenapa demikian? Kalau provider di satu BTS itu rusak gitu ya, padahal gangguan gitu ya, kita masih menggunakan provider yang lain, jadi masih belum backup gitu ya. Jadi nomor ya. Itu juga kalau kita pakai satu provider, bisa jadi kalau rusak itu, maka kita nggak bisa komunikasi sama sekali ya, karena tidak ada provider lain yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini saya terapkan juga di rumah ini ya. Jadi seluruh provider yang ada di Balikpapan ini ada saya gunakan. Jadi nomor saya bukan nomor anu saja, satu aja. Satu ini hanya khusus untuk misalnya untuk komunikasi ini. Satunya lagi untuk komunikasi ini dan sebagainya. Jadi hanya khusus-khusus saja. Oke ya. Termasuk yang sampai di Anda ini nomor saya ya nomor khusus untuk Anda gitu ya. Nah, khusus untuk yang lain-lain untuk bisnis dan sebagainya. Gitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan itulah ya. Karena menghadapi kendala infrastruktur itu banyak terjadi di daerah di Indonesia. Kemudian juga kendala digital divide ini kesenjangan digital ya, ada kondisi gap ya, pengetahuan antara yang biasa mudah memperoleh informasi dengan yang mengalami keterbatasan. Misalnya Jakarta vs Samboja, ya, Samboja itu waduh. Tapi sekarang sudah mulai bagus loh ya, Samboja itu ya, karena sudah dekat dengan Balikpapan. Jalannya juga sudah mulus ya, ke Samboja juga enak jalannya sekarang. Kecuali yang belum ditambal ya jalannya. Ada yang lewat dari sisi timur, ada yang lewat dari sisi barat gitu ya. Begitu juga dengan kemampuan dosen. Nah, ini juga terjadi di digital divide ya, seperti yang saya tadi sampaikan, kuliah online. Ada dosen yang nggak bisa ngajar kuliah online ya, tapi ada juga yang langsung bisa ngajar online dan mahasiswanya juga langsung siap gitu ya. Ini semua kita sebut sebagai digital divide dan memicu knowledge divide, pengetahuan, kesenjangan pengetahuan. Nah, ini berujung juga terhambatnya implementasi cloud ya. Sama seperti saat ini ya, ada masyarakat yang ini loh, yang lagi gonjang-ganjing yaitu COVID ya. Kita lihat juga ada digital kesenjangan informasi, kesenjangan knowledge divide tentang COVID ya. Masyarakat banyak yang menganggap ini adalah virus biasa sehingga mereka acuh tak acuh tidak tahu, dan kemudian seperti masih kumpul-kumpul, masih macam-macam, mereka tidak tahu resikonya ya, hanya tahu bahwasanya itu penyakit berbahaya itu saja ya, cepat menular, caranya menular juga mereka banyak yang belum tahu ya, sehingga ini yang kita sebut sebagai penghambat nantinya untuk memutus mata rantai penyebaran flu ini. Nah, itu sama seperti ini. Kalau kita punya digital divide, memicu knowledge divide, sehingga muncul penghambat menjadi implementasi cloud computing itu sendiri. Ini ya. Jadi perusahaan ada yang menganggap ini cloud computing biasa aja, nggak terlalu penting ini aja bisnisnya jalan pakai Excel ya, itu ya. Kendala keamanan data. Makin dikenal cloud, makin banyak perusahaan dan perorangan, keamanan komputer, dan sebagainya. Kendala birokrasi juga demikian ya. Kalau keamanan data dan informasi ini banyak ya. Saya jelaskan nanti lumayan banyak. Kemudian yang terakhir itu adalah kendala birokrasi di pemerintah, sekolah. Solusinya bagaimana menerapkan itu tadi? Ya, tentu saja solusinya terkait dengan kendala-kendala ini ya, kendala klasik pemerintahan, layanan publik, sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya. Ini jangan sampai birokrasi itu sebenarnya bagus juga ya. Birokrasi itu sebenarnya bagus, tujuannya adalah untuk tertib pencatatan administrasi, sehingga kalau ada terkait dengan masalah-masalah hukum, masalah-masalah apa gitu ya, itu ada bukti otentiknya dan bisa dilakukan verifikasi ya. Sehingga bukti otentik itu sah gitu ya misalnya. Jadi hal-hal lain terkait birokrasi ini penting juga sebenarnya. Tidak melulu birokrasi itu menghambat.
Nah, yang jadi masalah adalah prosesnya, proses dari birokrasi itu sendiri. Bagaimana melaksanakan birokrasi ini dengan cepat, biasanya gitu. Atau orang-orangnya ini juga demikian. Ada penelitian bahwa birokrasi itu sulit, mempersulit gitu. Sehingga ada yang bersemboyan, memiliki semboyan. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Seperti itu ya, kurang lebih ya. Istilahnya itu kan karena birokrasi tadi, sehingga birokrasi nampak buruk ya. Sehingga orang akan menganggap birokrasi itu jelek. Orang yang menganggap birokrasi itu jelek. Padahal tidak selamanya birokrasi jelek ya. Karena memang tujuannya adalah untuk itu tadi ya, mempermudah malah, untuk mempermudah. Cuma dalam pelaksanaannya ada ini apa namanya? Penyalahgunaan ya. Karena orang apa namanya, kalau mau izin-izin gitu ya, mau mencairkan apa gitu ya, itu mesti apa ya, kayak orang nunduk-nunduk, orang kayak minta-minta gitu ya. Nah, kalau diminta-minta kita sebagai manusia kadang ya ada yang pakai ada yang wah ini kesempatan ini di ini apa namanya, dikerjain gitu ya. Kerjain. Pak, saya izin Pak. Mana kamu? Izin kemana? Kerjain. Mau pipis saja, mau ke belakang. Kerjain dulu. Jangan lama-lama. Nanti kalau gini. Itu tergantung orangnya juga. Belum terintegrasinya data dan lain publik. Nah, ini birokrasi juga demikian ya. Seperti saat ini elektronik KTP ya, KTP, SIM, STNK. Ini kita masih mengurus data ya sampai saat ini ya, walaupun sudah ada elektronik KTP ya. Meski demikian sudah kita melangkah bertahap ini ya, melangkah bertahap. Saat ini di Indonesia melangkah, padahal ini sudah tulisan lama ini ya. Jadi ini apa namanya, melangkah bertahap itu data kita sudah terpusat di sana. Seperti buktinya adalah seperti sensus penduduk. Ada yang sudah melakukan sensus penduduk ya. Nah, sensus penduduk itu data kita sudah lengkap di sana sesuai dengan KTP kita. Ya. Jadi kalau ada yang sensus penduduk kemudian datanya nggak ada, berarti ada something wrong di KTP itu. Meski demikian nggak semua KTP itu elektronik. Ya, seperti KTP saya ya, KTP saya itu sudah keluar baru tahun kemarin. Cek di alat itu, alat apa namanya, pembaca KTP di Bank BCA itu ada alat pembaca KTP ya, nggak muncul itu, berkali-kali nggak tahu itu alatnya, tapi kayaknya alatnya besar ya, canggih lagi ya. Di tap-tap itu nggak keluar apa namanya datanya, sehingga harus dicatat manual. Saya curiga ini KTP-nya tidak menyimpan chip ya, chip KTP, sehingga kemungkinan bisa jadi KTP saya bukan KTP elektronik ya. Tapi data di KTP itu sudah benar ada di pusat sana. Itu saya cek di sensus penduduk ternyata benar. Oke. Berbeda dengan sebelumnya waktu pemilu itu ya. Sebelumnya itu data saya nggak ada di pusat ya. Sehingga perlu saya cek berkali-kali di beberapa tempat ya. Kemudian saya urus di kelurahan dan sebagainya itu sehingga muncul KTP tadi. Bukan ke kelurahan, waktu itu ke Disduk Capil ya. Kurang lebih itu ya, apa namanya, data kita belum terintegrasi penuh. Kalaupun terintegrasi pun masyarakat juga ada kesenjangan di digital divide tadi, apa namanya, kesenjangan informasi pengetahuan. Ada yang apa namanya, bisa disalahgunakan dan sebagainya. Ini yang kita kadang tidak sadari. Seperti pencurian uang beberapa waktu yang lalu ya, wartawan senior yang ada di Inggris, di Australia, kemudian duitnya tersedot. Ternyata disedot oleh para peretas ini ya. Peretas ini kemudian mendapatkan data itu ternyata dari data KTP tadi. Data-data itu semua sehingga dapat itu. Jadi data-data yang tersimpan di server sana kemudian dibuka-buka itu sehingga ketahuan itu. Dilacak ternyata ada komplotan, ternyata ya jaringan. Ini kan berbahaya ya. Nah, berarti perlu lagi apa namanya. Jadi kendala birokrasi itu sebenarnya
birokrasi yang mungkin disalahgunakan. Jadi ada yang menjadi penghambat sehingga tidak bisa jalan dengan sebaik-baiknya. Itu ya birokrasi. Oleh karena itu pemerintah menekankan ini jangan sampai terjadi menjadi penghambat. Dipangkas, apa langkah-langkahnya dipangkas gitu ya. Jadi ada 10 meja yang dilalui di situ dipangkas menjadi 3 meja gitu ya. Dan seterusnya. Baik ya. Dari sini kuliah hari ini mungkin sudah cukup. Ada yang ditanyakan? Hari ini saya akan hari ini saya akan beri kuis pada Anda. Dari apa yang sudah saya paparkan, kira-kira waktunya 30 menit aja. Dikerjakan di Classroom.